Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Economic Class. Ekonomi gampang, asik, dan menyenangkan. Baik, sebelum kita masuk ke materi kali ini, Miss akan bertanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian saat ini? Oke, di layar mungkin bisa kalian lihat ya, ada beberapa emoticon perasaan. Jadi bisa dipilih nih, kira-kira mana yang sesuai atau menggambarkan perasaan kalian saat ini. Ada yang bahagia, marah, atau yang lagi galau nih? Oke, bisa dipilih ya. Baik, untuk topik kali ini kita akan belajar mengenai biaya peluang atau opportunity cost. Ada yang pernah dengar atau bingung dengan judulnya apa itu biaya peluang gitu kan ya? Oke, sebelum masuk ke penjelasan, Miss akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Mungkin bukan hanya Miss tapi kalian juga suka mengalaminya atau pernah mengalami. Siapa nih yang suka bingung ketika mau check out barang di Shopee? Hayo. Soalnya kan, wah tanggal cantik nih gitu kan ya, atau misalnya ada flash sale nih gitu kan, saatnya check out, pas dilihat di keranjang Shopee-nya ternyata barangnya banyak sekali gitu kan ya, terus bingung nih maunya dibeli semua tapi apa daya uangnya tidak cukup. Akhirnya kalian harus menentukan pilihan gitu kan ya. Atau ada juga waktu lapar gitu kan ya, wah makan apa nih gitu kan, pas dilihat di GoFood atau di GrabFood banyak banget makanan yang menarik dan menggugah selera. Tapi dari sekian banyak makanan itu kalian justru harus memilih dikarenakan uangnya tidak cukup gitu kan ya, atau perutnya yang tidak muat untuk menampung semua makanan. Pernah mengalami tentunya ya. Nah, Miss kasih kelanjutan ceritanya deh ya. Dari misalnya tadi kan bingung nih mau beli rok yang mana ya di Shopee kan karena banyak banget tuh udah masuk list gitu kan ya. Setelah pertimbangan akhirnya ya udah deh untuk kali ini saya beli rok yang corak ini dulu sama yang polos gitu kan. Nanti kalau yang untuk yang motif kembangnya di bulan berikutnya. Atau pas misalnya milih menu makanan di GoFood tadi gitu, daripada nasi goreng jumbo, mending saya beli nasi goreng kambing jumbo karena harganya beda tipis gitu. Jadi yang nasi goreng jumbo nggak dipilih. Nah, dari yang dua contoh barang ini ada yang dipilih dan tidak dipilih, maka yang bertanda silang merah ini yang tidak dipilih di dalam ekonomi itu disebut yang namanya biaya peluang. Oke, kira-kira sudah dapat gambaran? Apa sih biaya peluang itu kalau menurut kalian dari ilustrasi ini? Boleh ya, yang mau jawab misalnya barang yang tidak diambil atau barang yang tidak dibeli, bisa. Jadi secara sederhananya yang namanya biaya peluang bisa kita katakan sebagai pilihan yang tidak diambil atau kesempatan yang hilang gitu. Nah, secara umum biaya peluang ini diartikan kesempatan yang hilang karena seseorang telah memilih alternatif pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Oke, jadi ini sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi tidak hanya kita sebagai yang sudah dewasa gitu, anak kecil pun juga punya biaya peluang. Mau permen atau mau coklat biasanya gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Bagaimana cara menentukan biaya peluang? Jadi, di dalam menentukan biaya peluang ini ada beberapa konsep. Kita bahas dulu satu persatu, masuk ke konsep yang pertama. Apabila ya seseorang atau kita ini dihadapkan dengan dua pilihan antara pilihan A dan B, maka biaya peluangnya sudah pasti terletak pada pilihan yang tidak diambil. Jadi ini simple. Miss contohkan misal nih mau beli mie ayam atau bakso ya gitu kan. Akhirnya kamu memutuskan untuk pilih bakso saja yang harganya 15.000 gitu. Berarti yang mie ayam yang harga 12.000 ini tidak diambil. Nah, yang mie ayam yang tidak diambil inilah yang dikatakan sebagai biaya peluang gitu ya. Biaya peluangnya sebesar Rp12.000. Oke.
Untuk mempertajam, ini ada contoh soal, mungkin bisa kalian jawab di kertas gitu kan ya, atau di buku latihan kalian. Ini ada contoh, Andi telah lulus SMA dan dia sudah diterima di 2 universitas melalui jalur beasiswa. Setelah diskusi dengan orang tua dan wali kelas, akhirnya si Andi ini memutuskan untuk mengambil beasiswa unggulan di Universitas Gadjah Mada dengan uang sakunya 2,5 juta per bulan. Daripada dia ambil beasiswa bidik misi di UI dengan uang saku Rp3.500.000 per bulan. Nah, dari 2 pilihan ini, mana yang maka berapakah biaya peluang Andi atas pilihannya tersebut? Oke, boleh dijawab? Sudah dapat jawabannya? Kita lihat ya. Yap, betul. Jadi yang di situ untuk kasus ini biaya peluangnya adalah Rp3.500.000. Kenapa Rp3.500.000? Itu uang saku yang ada di beasiswa bidik misi UI gitu ya. Jadi kita lebih fokuskannya itu adalah di nominalnya gitu, di nominal pada pilihan yang tidak diambil. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk ke konsep yang berikutnya. Di konsep yang kedua, ini adalah jika pilihannya lebih dari 2. Kalau tadi kan pilihannya A dan B, otomatis kan yang tidak dipilih itulah yang biaya peluang. Bagaimana kalau pilihannya ini ada banyak gitu kan, ada 5, ada 10, sampai 100 gitu kan. Maka cara menentukan biaya peluangnya itu tinggal kita lihat saja nominal yang paling besar di antara pilihan yang tidak diambil. Ini Miss kasih contoh, misal lagi-lagi makanan gitu kan ya. Ada 3 pilihan nih, mau mie Indomie kuah, mau bakso, atau mie ayam. Itu sudah ada harganya ya, yang 10.000, 15.000, dan 12.000. Nah, setelah pertimbangan akhirnya misalnya si Ujang ini memilih, udah deh mie Indomie kuah aja gitu kan, yang paling ekonomis. Berarti kan yang tidak diambil ada 2, antara bakso dan mie ayam. Nah, mana nih yang jadi biaya peluangnya? Ingat konsepnya, yaitu nominal yang paling besar. Berarti di antara 15.000 dan 12.000, yang paling besar adalah betul, bakso ya. Jadi biaya peluangnya adalah di bakso seharga Rp15.000. Itu untuk yang konsep kedua. Kira-kira bisa dipahami? Oke, ini bisa kalian lihat ada contoh soal lagi nih, kan? Alia sudah menyelesaikan studi S1 dan Alia ini mendapat tawaran kerja di beberapa tempat. Dari PLN dengan gaji per bulannya 15 juta, di Pertamina dengan gajinya 20 juta per bulan, sama di BI gajinya 17.015.000 per bulan. Akhirnya si Alia ini memutuskan untuk bekerja di Pertamina. Maka, berapa biaya peluang dari ilustrasi tersebut? Yuk, coba dijawab. Kan yang tidak diambil yaitu ada PLN dan BI. Ingat ya, konsepnya adalah pilihan yang memiliki nominal terbesar dari yang tidak diambil. Oke, betul ya. Kalau misalnya jawaban kalian adalah Rp17.500.000. Sederhana ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu dari sekian banyak pilihan yang ada, ternyata satu pun tidak ada yang dipilih. Maka biaya peluangnya bagaimana? Gitu kan? Biaya peluangnya itu adalah kita totalkan saja nominal dari semua pilihan yang ada. Jadi, contoh pakai yang tadi ya, yang makanan tadi. Jadi ini ada mie kuah, bakso, dan mie ayam. Harganya dari 10.000, 15.000, dan 12.000. Nah, dari 3 pilihan ini ternyata nggak ada satupun yang kamu tertarik, ya kan? Udah deh, mending saya beli boba aja gitu ya, atau misalnya saya makan nasi di rumah aja gitu. Nah, akhirnya 3 pilihan ini kan semuanya hilang. Maka tinggal kita tentukan saja berapa jumlahnya. Kita hitung dari harga 10.000, 15.000, dan kita tambah 12.000 sehingga biaya peluangnya Rp37.000. Oke, bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh. Yuk, coba dijawab di kertas atau di buku latihan kalian ya.
Nih, lagi-lagi pakai soal yang tadi. Alia sudah menyelesaikan studi S1 dan Alia mendapatkan tawaran bekerja di beberapa tempat. Seperti di PLN, tadi gajinya 15 juta, di Pertamina gajinya 20 juta, dan di BI gajinya 17.500.000 rupiah. Namun setelah diskusi dan mempertimbangkan matang-matang, si Alia ini memutuskan untuk lanjut studi ke jenjang S2. Nah, keputusan Alia ini tidak ada di pilihan yang ada ya di nomor 1, 2, dan 3 gitu. Berarti biaya peluangnya berapa nih? Kalau dari case ini ya, ada PLN tidak diambil, Pertamina tidak diambil, BI tidak diambil. Kita tinggal totalkan saja. Coba boleh ditulis jawabannya. Oke ya, jadi betul. Maka biaya peluangnya adalah 52.500.000 rupiah. Dapat dari mana? Kita tambahkan saja gaji di 3 tempat tersebut. Dari gaji di PLN, Pertamina, dan BI. Ya, itulah yang dikatakan sebagai biaya peluangnya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih penyebab munculnya biaya peluang itu? Gitu kan? Kita ketahui bahwa kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan ataupun keinginan yang tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan kita ini terbatas. Apalagi kayak misalnya uang gitu kan. Tidak semua orang mempunyai uang yang banyak gitu kan. Nah, karena keterbatasan yang sumber daya yang dimiliki inilah akhirnya manusia ini harus memilih gitu kan ya. Jadi dia harus memilih mana sih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu kan, mana yang harus dibeli lebih dulu gitu dari sekian banyaknya pilihan. Nah, karena ada yang dipilih maka ada yang dikorbankan. Itulah kenapa muncul yang namanya biaya peluang atau opportunity cost gitu. Nah, mungkin cukup di sini penjelasan Miss terkait dengan materi biaya peluang. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua gitu kan ya. Untuk yang di akhir slide ini mungkin bisa kalian pause untuk mencatat gitu ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian kerjakan secara mandiri di rumah gitu. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, demikian untuk penjelasan materi tentang biaya opportunity cost. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan semoga penjelasan Miss bisa mudah dimengerti oleh kalian semua. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.